Iya, Waru Gombong. Ini apa nggak bikin gatel tuh Pak? Kayaknya ada apa itu Pak? Bulu-bulunya itu Pak. Berapa juta modalnya Pak? Zaman dulu 1.100.000. Dan melihat materi yang ada di dua kandang penuh ini, berarti untungnya sudah banyak sekali Pak. Ya alhamdulillah. Cuman ini anunya kalau saya nggak ada yang lain. Ladang? Nggak ada. Cuman kambing ini Ya. usaha saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Layangan Channel teman-teman. Yang mana di channel ini teman-teman akan mendapatkan edukasi peternakan kambing dan juga informasi harga kambing. Kali ini saya berkunjung di kandang kambing sistem tradisional apakah semi modern, tentang pengolahan pakan seperti apa. Ikutin videonya teman-teman. Saya akan menggali informasi langsung kepada sang narasumber. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini saya minta izin untuk bikin video ini. Ya, Bapak namanya siapa Pak? Pak Sutrisno, Alamat Brawijaya. Brawijaya. Ya, Brawijaya. Plong berapa ini Pak? Plong 7, Plong 7. Pak Sutrisno, ini kambingnya ada berapa ekor nih Pak Sutrisno? 29. 29. Wah, kambingnya langkah bagus-bagus seperti ini toh Pak. Ya, Ini kambing bunting ini Pak ya? ya bunting tuh. Kok bisa halus-halus seperti ini toh Pak kambingnya Pak? Tuh. Ya, ini perawatannya Pak. Nah, perawatannya seperti apa Pak? Ya, perawatannya kalau makan ternak yang bagus-bagus Pak. Yang bagus-bagus ini maksudnya jenis pakannya atau apa Pak? Jenis pakannya Apa aja Pak di sini Pak? ada kulit telo, ada daun telo, ada onggok, silase, Silasanya daun singkong. daun singkong, Kalau jenis ramban lainnya apa Pak? godong mahuni, Daun mahoni, daun pisang. daun pisang. Ini prakteknya pakannya campur-campur atau gimana Pak? Campur-campur ini prakteknya. Jadi semua hijauan masuk Pak ya? Iya, semua hijauan masuk. Jadi kalau dengan pakan yang beraneka ragam, kambingnya malah lebih bagus Pak ya? Iya, malah lebih bagus. Terus ini Pak, saya lihat ini kan daun waru nih Pak. Iya. Ini apa untuk pakan kambing juga Pak ini Pak? Iya. Beneran Pak? Iya, beneran nih. Wah, ini pakan masih jarang loh Pak yang Beneran kasih ke juga kambing nih. untuk breeding terutama seperti ini. Ini teman-teman, di sini Pak Sutrisno dari Brawijaya, ternak kambing, pakannya beraneka ragam, hasilnya ini lihat sendiri kambingnya halus-halus. Dan yang paling unik, ini satu hal, mungkin teman-teman belum pernah memakainya, ini adalah daun waru yang lebar atau waru gombong ya Pak? Iya, Waru Gombong. Ini apa nggak bikin gatel tuh Pak? Kayaknya ada apa itu Pak? Bulu-bulunya itu Pak? Enggak, ini malah senang kan pedesnya, kambingnya. Dan ini memang terbukti kambingnya mau Pak ya? Iya, kambingnya mau, malah bagus. Ini Bapak dulu dapat ilmu dari mana? Taunya kalau daun waru bisa untuk pakan kambing seperti ini Pak? Ya cuma coba-coba. Oh, awalnya iseng-iseng gitu? Iya. Terus coba, mau? Terus mau dia kambingnya. Akhirnya kebablasan? Kebablasan. Buat alternatif juga ini Pak. Jadi kalau memang musim kemarau misalkan ngarit susah, daun waru bisa jadi solusi Pak ya? Iya. Daun waru bisa, daun mahuni juga bisa. Kalau jenis pakan yang ditampik Pak atau dihindari ada nggak Pak? Nggak ada. Semuanya oke. Semuanya oke. Daun singkong karet oke juga. Belum. Belum Berarti coba. ini yang dihindari. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Sedangkan daun waru seperti ini dia ambil, kok daun singkong karet nggak diambil apa? Alasannya Pak? Belum pernah coba. Oh. Masih takut. Takut kenapa? Masuk angin nanti. Sekarang kalau berani mencoba dengan daun waru, kenapa nggak mencoba dengan daun singkong karet? Ini belum coba ini. Kalau hari ini misalkan dicoba gimana Pak? Belum berani. Takut ya? Ya masih takut. Jadi yang ditakutin
jenis daun singkong karet aja Pak ya? Iya. Oh. Masih berhati-hati ini. Jadi pakan beraneka ragam, kambingnya jadi bagus. Pernah nggak Pak kambingnya mendem Pak? Pernah. Mendem itu dari apa Pak penyebabnya Pak? Dari daun singkong tahu juga, dari daun lamtoro juga. Oh lamtoro bisa bikin kambing masuk angin? Iya, bisa. Pas kejadian itu masuk angin itu atau kembung mati apa tertolong Pak Sutris? Ada yang tertolong, ada yang tidak. Berarti pernah mengalami kematian juga Pak ya? Iya. Ini sudah berapa lama sih Pak ternak kambingnya? Udah sejak tahun 2018. Oh sudah lama sekali ya Pak. Iya. 2018 5 tahunan lah kurang 5 lebih tahunan. Pak ya? Dulu apa yang membuat Pak Sutris ini mau menekuni ternak kambing, alasannya apa Pak? Alasannya saya nggak bisa bekerja di luar karena saya habis kecelakaan juga. Terus bikin usaha sendiri. Ternak ini? Iya, ternak ini. Oh jadi bahwa awalnya kecelakaan. Iya. Terus kalau istilah orang Jawa ora payu kerja. Nggih. Akhirnya ngingoni wedhus. Ngoni wedhus. Iya iya. Nah kenapa Pak kecelakaan itu, apa memang Bapak nggak mampu lagi untuk kerja? Sudah nggak mampu lagi. Jadi ini hikmah dari kecelakaan malah sukses ternak kambing. Ternak kambing ini. Awalnya modal berapa Pak segini banyaknya? 3 ekor. 3 ekor. Iya. 5 tahun jadi segini banyak. Iya. Berarti Bapak nggak pernah jual ini? Ya jual udah banyak Pak. Kan waktunya cuma 5 tahun dan ini kan baru modal awalnya 3 ekor Pak. Iya, 3 ekor. Jual beli gitu. Oh gitu, sistemnya keluar masuk juga ya? Iya. Nah 3 ekor waktu itu berapa juta modalnya Pak? Zaman dulu 1.100.000. 3 ekor? Iya. Masih Malah kan kecil-kecil. Oh, diri-diri. Iya. Betina apa jantan sih waktu itu? Betina. Oh betina. Kalau sekarang yang 3 ekor di awal tuh masih ada di kandang? Masih ada satu ini. Yang lain kemana yang 2? Yang 2 udah saya jual. Oh, ini anu Pak, Joko Loro ini. Iya, ini Joko Loro ini. Terus tambah lagi satu lagi ini, jadi 4 ekor. Jadi 4 ekor. Oh, Ya. awalnya beli 3 terus beli tambah 1. Iya, jadi 4 ekor. Oh, tapi selepas itu jual beli gitu Pak ya? Iya. Terus kalau menjual itu alasannya apa? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Ya. Nah, terus kalau pas beli itu dapat uang dari mana lagi? Beli dari anak. Oh, dimodalin anak. Ya, dimodali anak ini. Anaknya kemana Pak? Ke Taiwan. Ya. Jadi Bapak ini, Pak, ini mohon maaf, anaknya masih gadis apa? Masih gadis, Oh. ada yang udah bersuami, Yang di Taiwan ini masih gadis? masih gadis. Woi teman-teman, untuk bujangan-bujangan ternak kambing. Ini Pak Sutris punya anak gadis di Taiwan ini. Tapi ini syaratnya nanti kalau mau kenalan sama anaknya Pak Terus harus pinter ternak ya Pak ya. Iya. Biar nanti ngaritnya ada yang gajuli Pak, biar nggak capek. Ada yang bantu lah. Nih teman-teman, silahkan datang ke sini di daerah Brawijaya. Pak Sutris ini luar biasa guys, cara ternak kambingnya guys. Jadi di sini yang utama pakan aja dan pakannya unik guys, beraneka ragam. Pak, itu di sana ada tumpukan pakan Pak. Saya bisa lihat sana Pak ya? Ya bisa. Kita lihat tumpukan pakan yang masih hijau. Itu sengaja dijemur atau gimana Pak? Ya ini belum di silase nih. Oh hijauan-hijauan seperti ini disilase juga? Iya. Oh nggak diberikan dalam keadaan seger toh Pak? Enggak Pak. Ini kan keadaan kemarau. Kalau nggak kemarau ya kasih yang seger-seger. Lah apa bedanya ketika musim kemarau sama hujan dengan pakan hijauan seperti ini? Kalau kemarau kan cari rumput agak susah. Oh ini berarti lebih untuk stok. Untuk stok ini. Lah, menghemat pakan. Ya. Coba Pak, itu yang sampean pegang tadi ini kan daun andong. Iya, daun andong ini. Ini daun randu. Daun randu. Ini daun waru. Ini daun kayu kenanga. Kayu kenanga. Terus ini mahoni. Ini nanti kesemuanya di silase. Silase. Ini.
Ada daun pisang juga ada. Ya, ini nanti dicoper dulu apa enggak, Pak? Ya dicoper dulu, diselase dicoper. Ya, ya, ya. Tapi kalau daun randu itu disilase kadar airnya kan tinggi, Pak. Apa jadi tuh, Pak? Jadi nanti dikasih jagung, Jenjet apa jagung? jagung digiling, Oh, tepung yang Ya, berbentuk tepung itu. bikin tepung. Gitu. Biasanya berapa lama, Pak, kalau untuk rambanan seperti ini yang kadar airnya tinggi jadi silase itu butuh waktu berapa lama, Pak? Mungkin 3 hari 4 hari Sudah jadi. sudah jadi. Itu baru diberikan ke kambing. Iya. Oh. Senang mana, Pak, kalau yang bentuk silase sama hijauan segar seperti ini, Pak? Sebenarnya seneng yang hijauan kayak gini. Malahan ya. Iya. Tapi karena alasan kemarau susah cari pakan, harus punya stok itu tadi, Iya. Pak. Bisa menghemat pakan. Ya, 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 ya. Nah ini, Pak, daun randu ini gimana? Kambing Bapak kalau sedang bunting itu dikasih daun randu apa enggak? Ya saya kasih. Tapi yang sudah bentuk silase ya? Iya. Kalau yang seger bahaya enggak, Pak? Enggak. Enggak bikin keguguran toh, Pak? Enggak. Kok ada yang bilang katanya kalau daun randu itu bisa menyebabkan kambing keguguran, Pak? Ya kadang ya ada yang ya kambing itu kan enggak sama kan. Gitu ya. Ya. Kalau menurut Pak Sutrisno, ternak kambing ini susah apa mudah, Pak? Ya mudah. Mudah. Enggak Iya. ada susahnya sama sekali. Enggak ada. Kalau penanganan penyakit itu, Pak, mungkin kan ada kambing penyakitan, kurang sehat itu gimana? Apa itu enggak dalam bentuk atau kategori susah itu, Pak? Juga enggak. Bapak persediaan obat-obatannya apa di kandang? Ya ada obat di kembung itu ada obat, ibaratnya obat buat mendem juga itu juga ada. Apa biasanya dipakai? Rebung. Hah? Rebung. Rebung bambu? Iya, merek rebung. Oh, mereknya rebung. Mereknya rebung. Nah, itu jenis suntik apa minum? Minum. Oh. Jadi kalau beli di toko obat-obatan peternakan bilang yang merek rebung gitu aja? Iya, merek rebung ada, merek apa itu? Itu juga LA juga ada. Oh, tapi itu fungsinya sama, Pak, rebung sama LA? Udah lain, kalau LA itu buat demam. Kalau yang rebung untuk kembung-kembung itu masuk Iya, angin. kembung-kembung masuk angin juga itu. Oh, iya, iya, iya. Ini kandangnya ini kan ada dua bagian, Pak. Dulu yang mana, Pak? Antara ini sama sebelah sana, Pak? Dulu yang sana. Oh, malah dulu yang sana ya? Iya. Awalnya di sana. Iya. Setelah dirasa ada perkembangan, dapat hasil, nambah ini. Iya. Oh, iya, 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 iya. Dan ini panen anu juga ini apa namanya? Cabe. Cabe. Wah, ini nyayur telung dino ratu Lombok iki, Pak. Mantep iki. Ini teman-teman di sini pakannya campur aduk. Jadi menurut keterangan Pak Sutris sudah dipraktekkan dengan pakan campur aduk ini kambing malah bagus karena nutrisinya tercukupi. Ini di tong-tong ini ada silase, ada juga onggok. Onggoknya Dan sini. ini jenjet. Jenjet, kalau jenjet beli, Pak? Janjet enggak beli janjet. Ini loh guys, dilihat ya guys ya, saya dekatkan kambingnya ya guys, halus-halus banget. Ini. Ini banyak yang beranak juga ya, Pak ya? Iya. Pak, apa bener, Pak? Doro itu kalau beranak rata-rata pertama kali itu satu apa bener, Pak? Belum tentu. Oh, belum tentu ya, Ya Pak? belum tentu juga. Kadang-kadang dua juga, Pak ya? Ada yang 2, ada yang 1. Belum tentu. Paceknya yang ini, Pak ya? Iya, pacaknya yang itu. Ini sudah umur berapa tahun seperti ini, Pak? Itu udah 3 tahun lebih lah. Oh, 3 tahun lebih. Iya. Anu, Pak, 3 tahun lebih sih berancah, Pak? Alhamdulillah masih itu. Iya, iya. Terus ini ada lagi ini. Oh, ada paceknya bukan cuma satu, Pak? Ya ini. Ada Oh, 2 dua. nih. Tapi tanggung ini. Ini sudah untuk macek apa belum? Udah. Umur berapa ini? Ini umur 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, berarti 14 bulan, Pak ya? Ya 14 bulan. Sudah ini. bisa dipakai untuk macet. Ya sudah. Kalau Doro itu, Pak, birahi pertama itu umur berapa biasanya, Pak? Umur 10 bulan. 10 bulan. Ya. Birahi pertama. Birahi pertama Langsung tuh. pacekan apa ditahan, Pak? Langsung dipacek buat bikin badan. Oh, badannya biar tambah bagus gitu. Ya tambah bagus kalau yang pertama. Nanti kalau kedua bisa jadi itu. Oh, maksudnya di pacekan pertama itu belum tentu bunting. Belum tentu Kalau yang keduanya bunting. bunting. Ya, 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 ya. Terus ini teman-teman, buat teman-teman semua nih,
Ini adalah kayu singkong, tapi kulitnya sudah bersih ini. Jadi teman-teman kalau kambingnya rewel, kenyeh, bengak-bengok, kasih daun singkong, kasih kulit kayu singkong aja Pak ya. Iya. Nanti diam dengan sendirinya Pak ya. Batang singkong biar diam. Jadi orang kenyeh, orang grebeki. Nah, mantap sekali teman-teman. Kambingnya super ini. Kalau penjualan terkendala nggak Pak? Susah apa nggak Pak jual Pak? Ya namanya penjualan ya kadang ya susah, kadang ya enggak gitu. Susahnya kenapa Pak? Kadang nggak cocok sama anunya. Harganya. Harga. Oh, Bapak ini biasanya kalau yang dialami pedagang itu kalau pas mau beli mintanya harga murah apa mahal? Ya kalau pedagang mintanya harganya murah. Kalau jual? Jual mintanya mahal. Nah sekarang pertanyaan dibalik. Bapak kalau mau beli minta yang harga murah apa yang mahal? Ya murah. Terus kalau mau jual? Ya mahal. Berarti sama aja dong Pak, peternak sama belantik Pak ya? Iya, sama aja. Tuh teman-teman, pengakuan peternak ini harusnya kita menyadari. Jadi sebenarnya antara belantik atau pedagang kambing yang peternak itu sama saja Pak ya? Iya. Antara menjual sama membeli itu loh. Iya. Peternak juga maunya kalau jual Mahal. Kalau beli yang bagus Murah. murah. Ya. Yang penting tahu sama tahu lah. Yang penting ada kecocokan Pak Ya, ya, iya. sama kambingnya. Nah ngomong-ngomong Pak, kalau beli kambing betina itu ciri-ciri yang kiranya bagus untuk indukan atau breeding itu dilihat dari apanya Pak? Dari bentukan kaki sama susunya. Kalau masih doro apa bisa dilihat dari susunya? Bisa, bentuk susunya itu bisa. Oh. Lihat dari turunannya juga bisa. Kalau gambarannya Pak, susunya harus seperti apa yang doro Pak? Yang bagus ya kayak gini. Oh, botol lah. Oh botol. Iya, botol. Oh, gambarannya seperti itu ya? Iya. Walaupun doro itu bisa dilihat? Bisa. Terus dari kakinya harus seperti apa? Ya bagus lah. Besar atau? Besar ya. Kalau memenuhi ciri-ciri tersebut, kelebihannya apa Pak? Kalau nanti setelah kita pelihara untuk breeding Pak? Kambingnya juga bagus-bagus. Anakannya. Peranakannya ya? Iya. Kapurannya juga bagus. Sama kapuran susu juga itu yang diperhatikan. Ini kalau pemberian minum gimana Pak di sini Pak? Apanya? Pemberian minum. Minum tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Musim hujan seperti itu juga? Musim hujan juga seperti itu. Kalau tempat saya, tempat lain nggak tahu. Jadi ini kita bicara di kandang Pak Sutri. Iya. Ya. Obat cacing? Obat cacing kalau kondisi kambingnya nggak aneh ya saya obat cacing. Bapak pakai obat cacing jenis apa Pak? Itu yang buat manusia itu. Oh, perut buncit itu lah. Perut buncit. Yang 500-an atau 1000 itu ya? Iya. Kalau pemberian obat cacing nggak rutin Pak ya? Enggak. Jadi melihat kondisi si kambing? Iya, melihat kondisi si kambing. Oh gitu. Ini berarti kalau dihitung dari modal awal dan melihat materi yang ada di dua kandang penuh ini, berarti untungnya sudah banyak sekali Pak ya? Ya alhamdulillah. Ini orang ternak kambing ini sebenarnya ada nggak sih Pak tampian atau hal-hal yang harus dihindari, misalkan ngadepnya kandang gitu, ada nggak Pak? Ini kalau pengalaman Pak Sutri? Kalau pengalaman saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nggak pakai istilahnya ngadep ke sana ngadep ke sini tuh nggak ya? Nggak ada. Lihat kondisi pekarangannya ya? Iya. Gimana Pak kalau misalkan kita ini lagi diselimuti rasa malas, open atau ngarit, itu cara ngatasinya gimana Pak? Ya keluar ke rumah temen apa keluar ke ladang cari pakan juga bisa. Tapi kan pasti pernah ada Pak rasa malas. Ya ada. Ya itu maksud saya, pertanyaannya nanggulingannya gimana, ngusirnya rasa malas itu? Mengusirnya rasa malas itu ya gimana? Kalau saya nggak ada rasa malas. Ya, Pak, nggak ada. Ya udah semangat. Apa nom-noman ini paling gampang malas-malas kira-kira Pak? Kalau saya nggak ada. Ya gimana? Cuman ini anunya, kalau saya nggak ada yang lain. Ladang? Nggak ada. Cuman kambing ini usaha saya.
Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari jual peranakannya Pak ya? Iya. Cukup ya. Buat bantu-bantu lah. Ini nanti apa masih ada keinginan untuk menambah lagi Pak jumlah? Alhamdulillah ya punya keinginan. Sekarang sudah tahu ilmunya betul lah Pak ya tentang ternak kambing Pak ya? Ya dikit-dikit Pak. Belajar sambil jalan. Mantap sekali, ini inspirasi pakannya luar biasa. Pak Sutres matur nuwun niki Nggih. pun bagi wedal utawi kula gempil wedal jenengan nggih. Nggih. Mugi-mugi mengke tambah kathah melih ugi Amin. panjenengan mangayu bagya sak Amin. keluarga ageng. Amin. Kula nyuwun pamit riyen nggih. Nggih, monggo. Demikian tadi teman-teman, ini luar biasa Pak Sutres. Ini yang menarik adalah di sini tentang pakan. Teman-teman bisa niru, praktekkan. Jangan mempersempit areal ngarit teman-teman dengan milih-milih pakan. Di sini pakan gabrus-gabrus yang penting hijau, nyatanya kambingnya luar biasa. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa kasih jempol, komentar, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.